Pemirsa, kasus panjang yang menyeret Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana akhirnya menemukan titik terang. Barreskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA yang selama ini dinantikan oleh publik. Terjawab sudah polemik yang menyeret nama Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana usai hasil DNA diumumkan Barreskrim Mabes Polri. Hasil tes genetik atau DNA antara Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Berdasarkan dari hasil tes DNA tersebut, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri segera menggelar perkara kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh selebgram Lisa Mariana. Adapun gelar perkara dilakukan guna menetapkan tersangka dalam kasus yang dilaporkan RK terkait pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana melalui sejumlah media sosial. Dari penyidik terkait dengan informasi ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum. Mungkin langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara terkait dengan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan kemudian. Demikian Mas, terima kasih. Kasus tudingan Lisa terhadap RK pertama kali mencuat saat Lisa menyebut RK sebagai ayah dari anaknya. Merasa nama baik tercemar, RK melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri. Dengan hasil DNA yang tidak identik ini, teka-teki panjang akhirnya terjawab. Publik tentunya menunggu langkah hukum selanjutnya. Ini loh, apapun yang sudah hasilnya sekarang, dari kita kedua belah pihak kan harus menerima dengan lapang dada. Untuk kedepannya itu ya doakan yang terbaik. Kan udah saya berulang kali bilang bahwa dengan hasilnya tes DNA ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang terbaik ke depan gitu. Jadi tidak boleh menyudutkan satu sama lain. Ini kan masalah aib, ya sudahlah selesai dengan masalah aib ini. Selang beberapa menit setelah hasil tes DNA diumumkan, Lisa Mariana mengaku akan membongkar tuntas. Lisa menduga ada kecurangan yang terjadi, sekaligus memberitahu dirinya akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 22 Agustus 2025. Ia mengaku akan membongkar setuntas-tuntasnya di KPK. Namun tidak dijelaskan ia menjadi saksi dalam kasus apa. Iya, tanggal 22 saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi. Ya, saya juga bingung kenapa ada bersurat KPK. Ini belum final. Buat bilang ini belum final. Kita bongkar setuntas-tuntasnya. Ya, jangan biarkan ada kecurangan di sini. Ya, gue udah bilang kalau bukan benih dia, benih siapa ya? Benih tuyul. Tim Liputan Metro TV. Tes DNA Ridwan Kamil dengan putri dari Lisa Mariana dinyatakan tidak identik. Atas keputusan itu, Lisa Mariana mengaku akan membongkar semua terkait dengan Ridwan Kamil yang belum terungkap. Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam, Pak. Iya, Kang Asep, hasil tes DNA Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana tidak identik. Apa artinya, Kang Asep? Ya, gini, tidak itu berarti bukan anaknya kan, karena bukan DNA-nya. Kita kan belajar bahwa asal-usul itu salah satu tesnya dengan DNA. Kalau dia identik dengan seseorang, berarti bapaknya seorang itu, katakanlah RK. Kalau enggak, ya berarti bukan bapaknya, bukan RK. Nah, di hukum itu dikenal gini ya, dari perkawinan yang syah, lahirlah anak yang sah. Apa yang disebut perkawinan? Ikatan laki dan perempuan sebagai suami istri. Jadi anak yang sah itu lahir dari perkawinan yang sah. Nah, itu ikatan yang tertulis di hadapan petugas KUA dibuktikan dengan buku nikah, baik dari KUA maupun catatan sipil. Nah, bisa juga ada ikatan laki dan perempuan sebagai suami istri tapi tanpa akta, jadi kekuatan hukum. Nah, menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu namanya hubungan biologis. Ini ada RK sama LM, ya katakanlah melakukan katakanlah dalam petik melakukan sesuatu. Dan kata si RM, ya LM itu bapaknya. Nah, sekarang udah dibuktikan salah satunya dengan tes DNA, ya kan pembuktian ilmiah ya. Jadi menurut KUHP malah ini keterangan surat karena resmi, ini akta otentik. Keterangan ahli karena ahli berpendapat. Jadi artinya itu bukan anak biologis menurut istilah Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada hubungan biologis. Jadi sekali lagi berarti walaupun ada hubungan sesuatu tetap menghasilkan anak, tapi anak itu jelas bukan anak dari RK. Tapi Lisa Mariana tidak terima dengan hasil tes DNA dan menduga ada kecurangan. Kita simak dulu pernyataan Lisa Mariana berikut ini. Oke. Kecurangan terjadi, ya
Jadi udah Pak, jangan berkeras hati ya. Tadi minta-minta perdamaian, bagaimana ini? Rumah saya aja udah deh. Capek saya. Sakit kepala saya. Ya. Tanggung jawab di akhirat, Pak. Ya, tanggung jawab di akhirat kata Lisa. Kang Asep, apa langkah yang bisa ditempuh Lisa kalau Ini tidak puas dengan hasil tes DNA itu? Ini masih di dunia ya. Di dunia itu ini persoalan hukum, dia mendalilkan bahwa itu anaknya. Nah, sekarang kan salah satu alat pembuktian ya dengan satu prosesnya menurut tes DNA. Tes DNA itu produknya dalam berbentuk surat, akta otentik. Akta otentik itu akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang. Itu punya kekuatan bukti sempurna kecuali buktikan sebaliknya. Kedua, itu kan yang buat ahli gitu kan. Nah, silakan aja buktikan sebaliknya kalau itu bla 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 bla. Nah, soal tadi mengatakan ini itu sampai akhirnya itu soal lain. Tapi secara hukum di dunia, ya sekali lagi ketika orang mendalilkan ya aktori inkubit probasi ya, dia harus membuktikan. Nah, ketika membuktikan itu bapaknya dan sekarang hasil tes DNA bukan, ya sudah. Nah, maka saya bilang ini ada konsekuensi hukumnya ya. Nah, ketika orang menyatakan katakanlah saya bapaknya, ternyata bukan saya bapaknya tapi si B si C, ya tentu saya akan berkeberatan. Silahkan mengajukan pidana, perdata itu bisa diajukan siapapun sekarang ini berlaku tidak hanya untuk RK, siapapun yang merasa dirinya difitnah, dicemarkan nama baiknya, disebut bapaknya, ternyata hasil DNA itu bukan bapaknya. Ya ada bapak-bapak lain ya silahkan cari bapak-bapak lain, tapi bagi yang dituduh sebagai bapaknya dia punya hak hukum ya, baik pidana melaporkan pencemaran baik maupun perdata gugatan perbuatan melawan hukum. Dan sekarang kan dua-duanya sedang jalan kan. Itu memang pembelajaran bagi siapapun ya ketika ya menyatakan si A anak si B anak si C ya buktikan. Dan sekarang kan teknologi membuat itu. Ya pembuktian evidence sekarang dengan cara ilmiah dan alamiah itu salah satunya keturunan dengan DNA. Walaupun di hukum suka dikatakan yang tahu bapaknya anak si A itu tahu bapaknya, yang tahu ibunya. Cuman masalahnya nah, bapak-bapak yang mana yang harus ditesnya gitu. Nah, kebetulan sekarang salah satunya adalah RK dan hasil putusan tidak identik, berarti bukan bapaknya dia kan. Kita bahas konsekuensi hukumnya, Kang Asep, bagaimana kepastian hukum secara pidana? Karena kasus dugaan pencemaran nama baik sudah naik ke tahap penyidikan, tes DNA juga sebut anak Lisa bukan anak biologis RK. Apakah artinya akan ada penetapan tersangka segera dalam kasus ini? Ya, karena orang menuduh si ex bapaknya ternyata bukan, itu pencemaran nama baik gitu kan. Pencemaran nama baik ya sekarang yang dicemarkan sekali lagi mengadu karena misalkan di delik aduan ya 310 kunci 319 bahkan juga undang-undang ITE nanti kalau di media elektronik ya kena juga ya harus diproses. Jangan saya pembelajaran bagi siapapun, jangan mencemarkan, jangan fitnah. Sekarang lagi musim kan, nggak berhenti-berhentinya orang itu menuduh ABCD. Nah kalau ABCD sekarang yang dituduh ABCD tadi isinya kebun binatang atau isinya hal lain yang tidak baik, sesuai dengan secara fakta itu depan umum sekali lagi kuncinya di depan umum. Yang kedua disebarkan dan diinformasikan oleh publik, itu ada konsepsi hukum secara pidana harus diproses. Oke, itu secara pidana. Halo? Secara perdata juga saling gugat ya, Kang Asep. Lisa dan RK saling gugat secara perdata. Lisa gugat 16,6 miliar, RK gugat 105 miliar. Apa kemudian konsekuensi bagi gugatan perdata yang masih bergulir? Apakah otomatis RK yang menang? Ya. Kalau lihat logikanya sekarang RK bukan bapaknya, ya RK harus menang dong. Si itu kalah karena gampang kan. Dia mendalilkan ganti perbuatan melawan hukum atau one presiden dasarnya yang menyatakan itu bapaknya harus bukan, dan dia bukan bapaknya sudah barang tentu pasti DNO gugatannya tidak berdasar gitu kan, error in persona itu bahasa hukumnya. RK sekali lagi kalau dia merasa difitnah, dicemarkan, dia punya kerugian nama baiknya, dia menuntut itu perbuatan melawan hukum, ya menanglah RK. Jelas semua gampang gitu kan. Oke, baik Kang Asep, singkat saja apakah dengan tes DNA yang membuktikan anak Lisa bukan anak biologis RK, artinya polemik ini sudah selesai, sudah final? Jangankan sebenarnya gini ya, hukum itu mengatakan anak sah itu anak dari perkawinan sah. Ini kan nggak ada perkawinan sah. Katakanlah hanya biologis, hubungan biologis, nggak ada kaitan hukum keluarga, hukum waris. Apalagi sekarang dibuktikan oleh kepolisian bahwa itu tidak identik, berarti bibitnya bukan dari RK kan? Kalau dia bekerja sudah RK, ya sudah bukan anaknya RK. Kalau bukan anak RK, kenapa RK dicemarkan nama baiknya? Nah, hak RK lah mengadu tadi dasar perdata, silakan gugatan perbuatan melawan hukum yang sekarang sedang berjalan itu kan. Saya kira ini sangat gampang, hakim membuat rasio desidendinya hal yang mudah, tinggal dibuktikan tadi salah satu alat bukti tadi adalah hasil tes DNA. Kalau orang tidak percaya tes DNA, percaya sama siapa lagi gitu? Kan masa tesnya ke dukun?
Baik, kita nantikan gugatan perdata yang masih bergulir dan juga kepastian hukum secara pidana dalam kasus ini ya, Kang Asep. Terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.